Swengo dibesarkan di Quincy, Illinois. Merupakan lulusan angkatan 1972 di SMA Katolik Quincy. Selama di sekolah, dia merupakan anggota aktif klarinet dan menjadi anggota band Quincy Notre Dame. Anehnya, meskipun ia bersekolah di sekolah Katolik, Swengo dibesarkan di keluarga Protestan. Setelah kelulusannya, dia ditugaskan di Korps Marinir sampai tahun 1980. Pada tahun 83, dia kembali ke dunia pendidikan, mendaftar di Quincy College dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Southern Illinois. Sifat aneh Swengo pertama kali terlihat di Southern Illinois University School. Ia dianggap sebagai siswa yang brilian dan di sana Swengo pernah memenangkan American Chemical Society Award. Meskipun demikian, dia dianggap pemalas. Beberapa kali terlihat ia lebih suka bekerja sebagai petugas ambulans daripada menjalankan studinya. Meskipun tidak disadari saat itu, mereka yang bekerja dengannya kemudian mengeluh bahwa banyak pasien yang ditanganinya mengalami keadaan darurat yang mengancam jiwa. Setidaknya ada 5 pasien yang ia rawat meninggal secara mendadak. Swengo memiliki penampilan yang penuh pesona dan percaya diri. Tetapi, jejak sekolahnya kurang memuaskan. Saat itu, orang-orang beranggapan jika dia menjadi lebih pendiam. Meskipun demikian, ia tetap lolos ke sekolah kedokteran dan memulai magangnya. Saat itu, ia sering berhadapan dengan pasien, dan itu membuatnya semakin menarik diri dari rekan kerjanya. Selama bulan-bulan awal magangnya, Swengo terlihat kesulitan dan kinerjanya buruk. Tetapi ia terus mengalami kemajuan selama 6 bulan pertamanya. Di akhir 6 bulan, supervisornya tidak punya pilihan selain menempatkannya dalam masa percobaan. Ia diberitahu bahwa ia harus meningkatkan kemampuannya secara signifikan atau tidak akan direkomendasikan untuk menuju karir berikutnya. Rina Cooper berusia 69 tahun dan baru saja pulih dari operasi punggung rutinnya. Pada saat itu, Swengo baru saja menjalani masa percobaan dan tugasnya adalah untuk memeriksa pasien. Saat memeriksa Rina, dia melaporkan bahwa Rina baik-baik saja. Namun, selepas peninggalannya, dia mengalami kejang-kejang misterius beberapa saat kemudian. Para dokter dan perawat berjuang keras untuk menstabilkannya. Namun, Rina bertekad untuk mengatakan sesuatu kepada mereka. Ketika dia berjuang untuk berbicara, seseorang memberinya pena dan kertas. Di atasnya ia menulis, "Dokter memasukkan sesuatu ke dalam infus saya." Saat dokter dan perawat lainnya sibuk dengan Rina, Swengo baru saja meninggalkan ruangan lain di 4 ruangan lantai dasar. Dia terlihat menyeringai saat itu. Ketika seorang perawat memasuki ruangan, ia menemukan jarum hipodermik besar dengan plunger yang tertekan tertancap di wastafel. 3 dokter menuduh Swengo soal kondisi Rina yang memburuk. Ia membantah tuduhan itu dan menceritakan cerita lain. Hebatnya, Rina selamat dari cobaan berat itu. Tetapi sayangnya 5 pasien lain tidak seberuntung Rina. Mereka meninggal di area tempat Swengo bekerja. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, petugas rumah sakit memilih untuk tidak memanggil polisi. Sebaliknya, mereka mengawasinya dengan cermat
saat ia bekerja di bulan-bulan terakhir masa magangnya. Akibatnya, ia dilarang kembali untuk tahun berikutnya. Swengo tidak kecewa dengan keputusan rumah sakit. Sebaliknya, pada bulan terakhir masa magangnya, ia mentraktir semua anggota staf dengan makanan rumahan, yaitu ayam ekstra pedas. Tak lama setelah menyantapnya, setidaknya 3 dokter jatuh sakit parah. Mereka sakit parah hingga membutuhkan perawatan untuk pembuluh darah yang pecah di mata mereka. Banyak yang berkomentar bahwa gejalanya sama dengan gejala keracunan arsenik. Swengo meninggalkan Rumah Sakit Universitas Negeri Ohio pada bulan Juni 1984. Dia tidak pernah diselidiki secara resmi atas kematian atau tuduhan peracunan yang dituduhkan padanya. Satu bulan kemudian, Swengo kembali bekerja. Kali ini dia di Quincy, Illinois, bukan sebagai dokter tetapi sebagai paramedis. Ia membawakan donat saat memperkenalkan diri kepada tim barunya pada tanggal 14 September. Sayangnya, kurang dari 1 jam kemudian, dia dan beberapa orang lainnya jatuh sakit. Beberapa di antaranya lebih serius daripada yang lain. Pihak berwenang prihatin dengan insiden keracunan makanan tersebut sehingga mereka memutuskan untuk menguji sisa donat. Tetapi hanya kotak kosong yang tersisa. Sisa donat lainnya telah lenyap. Swengo kembali bertugas di pertandingan sepak bola lokal dengan sesama paramedis brand keesokan malamnya. Saat turun minum, Swengo mentraktir rekannya soda. Brand mulai meminumnya. Tetapi dalam hitungan menit dia jatuh sakit parah. Gejalanya juga mirip dengan keracunan arsenik. Karena beberapa laporan, Swengo akhirnya menjadi dicurigai oleh pihak berwenang. Polisi memutuskan untuk menyelidikinya, termasuk menggeledah barang-barangnya. Di dalam tas olahraga di lokernya, rekan-rekan kerjanya menemukan 2 botol arsenik dan racun, 1 botol penuh, dan 1 botol lagi kosong. Mereka juga menemukan sebuah lembar memo tentang kecelakaan yang pernah ia dan rekan-rekan kerjanya saksikan. Ia memiliki ketertarikan yang mengerikan terhadap kecelakaan yang mengerikan. Rekan kerjanya juga menyimpan segelas es teh dari dapur kerja yang ternyata mengandung arsenik. Ketika polisi menggeledah apartemennya, mereka menemukan lebih banyak bukti yang memberatkan. Di dalam flatnya ditemukan beberapa botol racun, buku-buku tentang racun, kartu resep untuk membuat racun, dan berbagai macam jarum suntik. Salah satunya ditemukan berisi pembunuh semut. Pada tanggal 26 Oktober 1984, Swengo ditangkap dan didakwa dengan 6 tuduhan penganiayaan berat. Dia dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ini seharusnya menjadi akhir dari Dr. Swengo. Namun, sayangnya hal ini tidak terjadi. Setelah menjalani setengah dari masa hukumannya, ia dibebaskan karena berkelakuan baik. Pada tahun 1989, dilaporkan bahwa ia bekerja di Virginia di sebuah sekolah kejuruan kedokteran. Selama bekerja di sana, 3 rekannya jatuh sakit. Pada tahun 1990, dia mengubah namanya menjadi David Adams dan mendaftar menjadi residensi di Ohio Valley Medical Center. Ketika ditanyai tentang hukumannya, dia melaporkan bahwa itu adalah akibat dari perkelahian di bar. Untuk mendukung klaim ini, dia membuat dokumen pengadilan palsu.
Tetapi pihak rumah sakit tahu kejadiannya dan hukuman yang pernah ia jalankan, dan lamarannya ditolak. Pada tahun 1992, Swengo mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit University of South Dakota. Kali ini dia mengklaim bahwa hukuman tersebut adalah sebuah kesalahan keadilan dan dia mengaku tak bersalah. Akhirnya, lagi-lagi dia dipecat. Universitas Stony Brook di New York adalah rumah sakit berikutnya di mana ia bekerja pada tahun 1993. Rumah sakit tersebut menugaskannya ke Rumah Sakit Veteran Long Island di Northport. Di rumah sakit inilah dia mengubah namanya menjadi Michael Kirk. Rumah sakit tersebut menerimanya masuk dalam program mereka. Seandainya mereka mau repot-repot memeriksa kredensialnya dengan registrasi pusat untuk residen medis, mereka akan diberikan berkas setebal 1 inci. Tetapi mereka tidak melakukannya. Pada tanggal 29 September 1993, Swengo bertemu dengan Elsie dan Baron Harris. Baron berusia 60 tahun dan seorang pembuat lemari. Saat tiba di rumah sakit, ia diperiksa dan didiagnosa dalam kondisi panas yang tinggi sampai 40 derajat dan sedikit pneumonia. Ketika Elsie menemui Swengo lagi pada tanggal 2 Oktober, dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Ia telah memberikan Baron obat penenang untuk membantunya tidur. Keesokan harinya, Baron dipindahkan ke ruang perawatan intensif karena koma. Elsie menanyakan hal itu, mengapa kondisi Baron menjadi semakin memburuk begitu cepat. Swengo pun menjawab, mungkin ia mengalami reaksi alergi terhadap obat yang diresepkan. Ketika Elsie menanyakan lebih lanjut, Swengo berkata, "Aku berharap itu bukan karena ulah kami." Dia mengatakan itu dengan santai dan tersenyum. Elsie merasa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Pada tanggal 22 Oktober 1993, Swengo dipecat karena pihak rumah sakit mengetahui bahwa dia berbohong tentang masa lalunya yang kriminal. Cerita ini menjadi rahasia umum di kalangan pekerja rumah sakit dan para wartawan yang mengetahui desas-desus itu pun bergegas menuju rumah sakit. Mereka mencoba mencarinya di kamar asramanya. Namun, sayangnya kamar Swengo sudah terlihat kosong dan ia terlihat menghilang. Dilaporkan, sebelum dia pergi, dia sempat menemui Elsie dan berkata jika Baron tidak akan pernah sembuh dari komanya. Dan benar saja, Baron meninggal pada tanggal 9 November 1993. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Swengo, tetapi sudah terlambat. Dia telah melarikan diri ke Zimbabwe, di mana dia membunuh pasien-pasiennya dan meracuni rekan-rekan kerjanya. Pada bulan Juli 1995, Rumah Sakit Zimbabwe menuduhnya melakukan kejahatan tersebut dan menangguhkan izin praktiknya. Swengo berencana untuk melarikan diri lagi ke Arab Saudi, di mana ia telah mendapatkan pekerjaan baru. Dia menuju ke Amerika Serikat untuk memperbarui visa kerjanya. Ketika dia tiba di Bandara O'Hare, Chicago, dia ditangkap oleh agen INS setelah mereka memeriksa paspornya dan melihat surat penangkapannya. Swengo didakwa menipu lembaga pemerintah dengan membuat pernyataan palsu pada formulir aplikasi rumah sakit. Pada bulan September 1997, ia juga didakwa dengan tuduhan meresepkan narkotika secara ilegal kepada pasien.
Zimbabwe juga mendakwanya dengan tuduhan meracuni 7 pasien, 5 diantaranya meninggal dunia. Tuduhan-tuduhan itu terus bertambah. Pada bulan Maret, ia mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pernyataan palsu. Dia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Jaksa penuntut federal Amerika Serikat diberikan waktu 3 tahun untuk menetapkan kasus pembunuhannya. Mayat beberapa korban yang dicurigai telah digali dan tes toksikologi dilakukan. Buku hariannya juga diperiksa. Buku harian itu berisi cerita-cerita pribadi bagaimana ia sangat menikmati proses saat membunuh orang. Pada tanggal 11 Juli tahun 2000, hanya beberapa hari sebelum ia dibebaskan, Swengo didakwa melakukan pembunuhan. Pada bulan September, dia mengaku bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan dan dengan sengaja memberikan zat beracun. Dia dijatuhi hukuman 3 kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sebulan kemudian, dia mengaku bersalah atas pembunuhan terakhirnya. Sebagai imbalan atas pengakuan bersalahnya, Zimbabwe setuju untuk tidak mengajukan tuntutan terhadapnya. Amerika Serikat juga membatalkan hukuman mati. Swengo kini dipenjara di penjara Supermax ADX Florence dan menghabiskan setiap harinya di sel isolasi. Ada bukti tidak langsung yang mengaitkannya dengan setidaknya 35 kematian dan kemungkinan korban yang habis di tangannya berkisar 60 jiwa. Yang mengherankan dari kasus ini adalah banyaknya pihak rumah sakit yang tahu aksinya. Jika dipikir dengan akal sehat, mereka memiliki kesempatan untuk melaporkannya dan menghentikan aksinya itu. Namun, entah karena apa, tidak ada satupun dari mereka yang mau melakukannya.